Sore guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Saya akan buktikan ini bahwa sebuah pipa kapiler ini berfungsi kalau Anda ini menginstalasi pipa isep pada sebuah kulkas. Ini terjadi eshing di pipa isepnya guys. Jadi ini saya akan buktikan kalau tidak memakai kapiler yang dililit di pipa isep. Jadi fungsinya kapiler ini, anget kapiler ini membuang eshing di pipa isep guys. Jadi ini saya kasih tahu kalau Anda ini menginstalasi pipa isep dari evap ke kompresor untuk sebuah kulkas, ini Anda harus lilit pipa kapiler guys. Jadi sengaja saya bikin konten dan sudah saya colokin dari tadi. Ini dia, saya akan uji ini. Ini yang terjadi guys. Oke. Kalau seperti ini langkah-langkah ini ada 2 langkah. Kalau eshing seperti ini, saya akan putar ini si kulkas. Kalau eshing seperti ini sudah pasti ini karena faktor isep ini tidak kena panas. Jadi saya sudah bilang, kalau Anda merubah isep ini harus dililit di pipa isep kapilernya. Jadi Anda lilit supaya Anda tidak seperti ini hasilnya nih. Ataupun Anda tempelin ke anget kondensor ini. Jadi ini supaya Anda ini tahu bahwa sebenarnya pipa ini seperti ini nih. Jadi kalau mau Anda ini sengaja, memang saya kapiler aslinya. Sengaja juga ini untuk konten ini supaya Anda tahu kalau memang tidak ada anget kapiler, ini sudah pasti terjadi seperti ini. Oke. Jadi kalau nggak ditempelin sekalian ke kondensor, Anda ini kapilernya di sekalian, artinya mau dilurusin nempel ke pipa atau dililitin ini si pipa kapiler, ini sama saja. Jadi ini kejadiannya. Kalau seperti ini bisa terjadi di dalam ini belum titik dingin, evapnya belum titik dingin, ini pipa isep ini sudah ada bekuan es. Ini yang terjadi. Jadi kalau Anda merubah pipa isep di sebuah kulkas, kalau nggak kapiler aslinya Anda tarik kemudian dililitin ke pipa, Anda sekalian rubah kapilernya. Jadi sekalian supaya kapiler ini berguna untuk melilit si isep supaya eshing ini tidak seperti ini nih. Jadi ini tekanan 12, sedikit, dinginnya sudah maksimal, di luar bekunya seperti ini. Berarti dikurangin, ini masih berair. Misalkan 10, ini masih berair, atau 9, pipa isep masih berair, tapi di dalam mestinya ini tidak sempurna. Jadi Anda, saya kasih tahu ini cara ngelilitnya ini.
Kalau nggak di pipa isep, kalau nggak ditempelin seperti ini, dirapetin, ditempelin anget ini Anda lilit, lilit yang rapi, kunci-kuncinya, titik dingin yang paling pertama tentunya di evap, Anda lilit yang banyak seperti ini nih lilitnya. Oke. Jadi di keluaran evap yang mau keluar, yang mau keisep Anda lilit seperti ini. Kemudian Anda lariin ke kemudian Anda seperti ini. Jadi dingin pertama ini diisep ini akan kena panas ini, kena anget ini, sehingga tidak seperti ini loh. Ini sudah pasti berair. Kalau istirahat mesinnya atau termostat berhenti, sudah pasti ini akan netes ini jadiannya. Jadi ini sengaja saya bikin konten supaya Anda tahu, bahwa saya buktikan bahwa pipa isep ini kalau tidak dililit kapiler ini bakalan esing. Jadi seperti ini nih kalau ngelilit ini. Jadi yang dinginnya termasuknya utama ini banyak bekuan, es yang dari evap ini Anda lilitnya lebih kecil, sehingga ini akan terjadi panas, tidak seperti pembukaan seperti ini. Kira-kira begitu. Jadi ini luar biasa, ini saya kasih konten sengaja supaya Anda tahu kalau Anda merubah pipa kapiler seperti ini hasilnya. Kalau merubah pipa isep seperti ini hasilnya kalau pipa kapilernya tidak dibarengin dengan si pipa kapiler. Tentu saja ini hasil akan berbeda. Satu sudah saya bilang tadi, kalau titik normal misalkan 12 tekanan PSI nya, di dalam ini sudah sempurna dinginnya, sudah pasti diisep pipa yang di luar ini sudah pasti esnya numpuk. Kalau Anda kurangin supaya tidak ada esing di pipa isep yang dari kulkas keluar, ini kejadiannya berbalik lagi nih. Di evap ini dinginnya kurang maksimal. Kira-kira begitu. Jadi Anda pilih saja, silakan. Kalau Anda mengalami seperti ini, pipa isep dikeluarin. Misalkan pipa isep bocor atau patah, susah dilas, Anda keluarin dari bodi kulkas dari dalam, kemudian Anda harus lilit seperti ini nih, ujung pertamanya. Jadi si anget ini ngilangin esing. Kemudian kalau yang turun ke bawah, ini sudah tidak se-esing seperti ini, Anda bisa ditempelin seperti ini, kemudian disolasi supaya angetnya tidak keluar, untuk ngangetin si pipa isep. Kapilernya, jadi ini sengaja tidak memakai kapiler untuk supaya Anda ini tahu, bahkan percaya ini netes, kalau pipa isep ini berair kalau kapilernya tidak dibarengi dengan pipa isep. Hasilnya seperti ini. Oke. Saya akan uji lilit.
sudah pasti akan ada eshing kalau seperti ini. Tidak bakalan tidak, karena ini sudah jadi rumus nih. Kalau tidak ada anget. Sedangkan desain aslinya pun seperti ini. Ada kapiler yang dinempel di pipa bodi. Jadi seperti ini nih. Kalau Anda merakit seperti ini. Ini lilitan di banyakin ini yang menuju ke sini. Oke. Kemudian ini terus turun. Ini dililit bisa, disolasi bisa ini. Jadi supaya anget ini nempel ke pipa dan hilang ini. Hilang eshingnya, guys. Jadi konten ini memang sepele, guys. Jadi tidak harus luar biasa menurut saya ini. Yang penting pengetahuan sedikit Anda bisa menerjemahkan sendiri. Kemudian Anda bisa mengembangkan sendiri. Ini sudah pasti Anda di atas angin, karena konten-konten ini nih penuh dengan dasar, tapi saya menggunakan logika. Jadi dasar saya ini menggunakan logika. Jadi kalau ada misalkan ada sedikit perselisihan, saya masih bisa menerangkan, guys. Jadi kira-kira begitu, supaya Anda tidak salah sasaran dalam mengerjakan sebuah kulkas. Kalau isep ini keluar, kemudian di tempat konsumen posisi mesinnya ini berhenti, kemudian akan netes ini kejadiannya. Mudah-mudahan ini berguna untuk Anda, walaupun sepele sekali, guys. Sore, guys.